akhir fraksi Partai Golkar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Sijunjung, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung, yang terhormat Saudara Usul Pembina, serta Ketua Pengadilan Negeri Muaro dan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, para perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, Kepala Bagian dari Sekretariat Daerah, dan para camat di Kabupaten Sijunjung, serta rekan-rekan wartawan dan para undangan yang berbahagia, para pendengar radio Lasemani dimanapun berada. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpah rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung ini dalam rangka menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan telah membawa pimpin umat di dunia ini bersama yang berakhlak dan berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Wakil Bupati dan para hadirin sidang yang kami hormati, selanjutnya kami dari fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk guna menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati, hari ini Senin tanggal 30 Juni 2025 merupakan hari penyampaian pendapat fraksi-fraksi dalam sidang paripurna Dewan yang terhormat, di mana rapat pimpinan rencana awalnya akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 26 Juni 2025. Namun karena tidak quorum, maka dilaksanakan pada hari ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana Bupati harus menyampaikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya, APBD 6 bulan setelah pemakaian APBD dalam tahun lalu atau APBD tahun 2024. Dalam sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebelum pendapat akhir fraksi-fraksi ini disampaikan, telah melalui proses panjang, di mana dimulai dengan penyampaian nota Bupati pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 yang lalu, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 telah dibacakan kemenangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna Dewan ini. Dan selanjutnya juga telah disampaikan jawaban Bupati terhadap kemenangan umum dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sijunjung ini. Pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dilanjutkan dengan pembahasan masing-masing komisi dengan OPD-OPD terkait pada hari Rabu, Jumat tanggal 11 sampai tanggal 13 Juni 2025. Bahkan untuk lebih rinci dan maksimalnya realisasi yang harus dipertanggungjawabkan Bupati dan Kepala Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 yang lalu. Anggota Dewan bahkan telah melakukan kunjungan kerja ke daerah tetangga atau provinsi untuk mencari atau menambah masukan-masukan terhadap pertanggungjawaban Bupati tentang APBD tahun anggaran 2024 tersebut. Wakil Bupati dan para hadirin sidang yang kami hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan di fraksi Partai Golkar di dalam kemenangan umum yang telah disampaikan dalam sidang paripurna Dewan pada tanggal 5 Juni 2005 yang lalu. Satu, pendapatan. Kalau kita lihat pendapatan dalam APBD kita setiap tahunnya, yaitu selalu didominasi dengan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Dalam hal ini pendapatan ini kedepannya kami menyarankan agar fraksi Partai Golkar dan kemenangan umum ini agar dapat meningkatkan pendapatan melalui pendapatan asli daerah PAD melalui pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kami lihat capaian atau prestasi di tahun 2024 yang lalu baru sebesar 106 miliar
rupiah atau 91,5% dari target sebesar 116.386.285.500 rupiah. Tentu pemerintah daerah beserta jajarannya maupun DPD beserta DPRD untuk bisa bekerja keras dengan cara maksimal untuk mencapai PAD yang lebih besar lagi. 2. Belanja. Dalam belanja daerah, pemerintah daerah tahun 2004 yang lalu telah mengalokasikan anggaran sebesar 1.110.937.105.605 rupiah dengan realisasi sebesar 1.046.311.945.602 rupiah atau 94,18%. Kami melihat ini masih dipergunakan yang terbesar untuk dana operasional atau gaji pegawai sebesar 773.533.840.894 rupiah atau 93,80%. Dan untuk belanja modal sebesar 130.388.235 rupiah atau 96,79%. Dalam hal ini, belanja modal ini kami dari Fraksi Golkar untuk kedepannya, karena ini disamping untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan seperti jalan, jembatan, dan irigasi, juga digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin. Oleh karena itu, untuk biaya modal ini ke depan dapat digunakan atau diprioritas untuk pembelian yang mendesak. Guna untuk efisiensi belanja seperti alat-alat yang telah lama dipakai yang telah mengalami kerusakan diganti saja dengan alat-alat atau mesin yang baru, dan juga untuk belanja-belanja pembangunan dan sebagainya. 3. Pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi sebesar 116.336.370.821 rupiah atau 99,70% dari anggaran sebesar 179.339.901 rupiah yang berasal dari realisasi silpa tahun sebelumnya atau tahun anggaran 2023 sebesar 119.089.335.900 rupiah. Realisasi penerimaan dibalik yang berasal dari penerimaan dana bergulir atau UKM sebesar 647.340.921 rupiah atau 64,70% dari yang dianggarkan sebesar 1 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 2.980 juta rupiah atau 99,33% dari anggaran sebesar 3 miliar yang dipergunakan untuk pernyataan modal pada Bank Nagari sebesar 1 miliar, PDAM Tirta Tanjung Wana sebesar 1 miliar, dan pembelian pinjaman daerah berupa pengguliran dana UKM dengan realisasi sebesar 980 miliar. Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka diperoleh nilai pembiayaan yang bersih tahun anggaran 2024 sebesar 113.356.370.821 rupiah atau 99,71% dari anggaran sebesar 114.089.335.901 rupiah. Wakil Bupati dan para hadirin sidang yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui saat ini, kita rasakan pada akhir ini, kita lihat bahwa suasana saat ini mengalami musim kemarau. Baru hari kemarin ada hujan. Belum tentu kapan akan berakhirnya ini. Di mana-mana telah terjadi kekeringan, terutama dalam pertanian, perkebunan, dan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi terhadap bencana alam di depannya, tidak tertutup kemungkinan setelah musim hujan tiba nanti akan terjadi banyak longsor di daerah kita. Oleh karena
Oleh karenanya, kami dari fraksi Golkar menyarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat mempersiapkan, mengantisipasi baik secara pikiran dan anggaran maupun dana yang tak terduga untuk mengurangi atau menanggulangi bencana alam tersebut demi kemudian dari risiko bencana alam, baik itu pembangunan infrastruktur dan korban dari masyarakat, hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain sebagainya, demi ketenangan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Sejunjung. Wakil Bupati dan para hadirin sidang yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan. Dengan hasil akhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Partai Golkar dapat menyetujui dan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 menjadi perda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena baru 30 Juni 2025, Sini SHM Ketua, Haji Hendrawan Wakil Ketua, Sapri SOS Sekretaris, Rengga Warna Putra SM Anggota, Ramli SHM Anggota, KTP Anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.